Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait teori perkembangan kota dunia untuk materi berikutnya. Oke, untuk ada 3 faktor yang menentukan pola perkembangan pertumbuhan kota. Yang pertama ada faktor manusia, faktor kegiatan, dan pola pergerakannya. Di mana faktor manusia ini menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota, baik karena kelahiran maupun karena migrasi ke kota. Nah, segi-segi perkembangan tenaga kerja, perkembangan status sosial, dan perkembangan kemampuan pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ada faktor kegiatan manusia, di mana itu menyangkut segi-segi kegiatan kerjanya, kegiatan fungsional, perekonomian kota, dan hubungan regional secara lebih luasnya. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor pola pergerakan, di mana nanti sebagai akibat perkembangan yang disebabkan kedua faktor perkembangan yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan akan menuntut pola perhubungan antar pusat-pusat kegiatan. Jadi otomatis pola pergerakan itu nanti akan membentuk sebuah pola di mana itu nanti akan terlihat pusat kegiatannya di mana. Kegiatan manusia, mata pencarian, kemudian dari pusat ekonomi, kemudian pusat pemerintah itu nanti akan membuat pola tersendiri. Nah, di masa Yunani, masa abad pertengahan, pada masa peralihan Renaissance, masa revolusi industri, di mana pra-Yunani itu ada pra-Yunani, kemudian Romawi, ada pra-Yunani, Yunani, Romawi, kemudian abad pertengahan, Renaissance, kemudian revolusi industri. Nah, masa pasca revolusi industri, masa abad 20, masa globalisasi adalah abad 21. Nah, ini adalah pra-Yunani itu sampai nih pra-Yunani batasnya lebih dari 1000 ya. Nah, itu ada 1000, kemudian 400 sampai 100 sebelum Masehi Yunani, Romawi 100 sebelum Masehi sampai tahun 500. Jadi kan semakin jauh ya, hingga sampai 1000 sampai 500 sebelum Masehi, baru Yunani yang 400 sampai 100, baru nanti berkurang ya, otomatis sebelum Masehi itu nanti akan berkurang dia. Nah, akhirnya nanti masuk ke tahun 500 hingga sekarang abad 21. Nah, perkembangan kota di sini, kota yang dirancang berdasarkan konsep rasional, di mana sebelum revolusi industri ada satu periode di mana kemampuan berpikir manusia mendapatkan penghargaan tinggi, masyarakat menjunjung tinggi rasio, sehingga kota-kota juga dirancang berdasarkan pemikiran rasional. Nah, muncul kota-kota berpola geometrik yang dipandang sebagai bentuk rasional. Ada kota segi empat oleh Maki. Ini ya, segi empat, Maki. Ini Maki, segi empat. Kemudian nota lingkaran, krater Gioconda di sini. Kota lingkaran. Nah, terus kemudian kota bintang, itu dari Villaret. Nah, ini kota bintang, bentuk polanya seperti ini, konsep bentukannya. Kemudian kota heksagonal dari Vasari. Nah, ini heksagonal. Itu adalah bentuk kota-kota yang berpola geometrik. Nah, kemudian ini ada kota klasik, di mana kota pada periode klasik. Nah, ciri hegemoni kekuasaan oleh raja, militer, kelompok agama, dan rakyat masing-masing membangun kota sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Nah, kota-kota juga dibuat seperti banteng sekaligus pusat perdagangan untuk melindungi hasil lahan sekitarnya. Nah, hegemoni kerajaan tuh ada pendoponya istana Raja Xerxes dulu di Persepolis. Nah, itu zaman bergantung pada Babilonia, namanya Tapan Babilonia. Kemudian kelompok militer, kota kolonial Romawi, itu di Afrika Utara, Miletus di Yunani. Nah, terus kemudian kelompok agama ada kuil Parthenon di Bukit Akropolis. Kemudian ada Zigurat di Turki. Kemudian rakyat dan kelompok masyarakat membentuk sendiri juga forum dan stop pada masa kejayaan namanya. Nah, kota-kota yang dirancang dibangun berdasarkan hegemoni penguasaan berlangsung selama ribuan tahun. Nah, sejak dibangunnya kota-kota tertua di 7000 sebelum Masehi, nah, itu sampai kota sebelum abad pertengahan. Munculnya kota-kota tua 7000 sebelum Masehi, ada Jericho dekat Jordan 6500 sebelum Masehi, ada Catalhuyuk Turki 6000 Masehi, ada Uprat, kemudian 3100 sebelum Masehi ada Sumeria dan seterusnya. Itu kota-kota tua.
Ini adalah bentuk-bentuk kota klasik. Nah, kalau misalnya peradaban sekarang yang masih ada, mungkin di daerah Romawi itu ya, di Persia itu masih ada di bangunan-bangunan dari sebelum Masehi, bentuk-bentukannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk pusat kegiatan atau pusat pemerintah. Nah, untuk di kota abad pertengahan, nah di sini juga mulai dibangun di abad 11 sampai abad 13 yang ditunjukkan untuk kepentingan kegiatan perdagangan, pemasaran, dan pertanahan. Nah, pada kota abad pertengahan yang tumbuh menjadi besar antara lain adalah Florence yang merupakan tempat kedudukan dan kekuatan politik. Kemudian Venesia yang tumbuh menjadi pusat perdagangan dunia. Nah, kemudian Siena yang terbagi menjadi beberapa kelompok politik yang menguasai topografi tertentu, yang disatukan oleh sebuah piazza yang berbentuk kerang bernama Piazza del Campo. Nah, Paris juga tumbuh dari pusat perdagangan dunia. Nah, kemudian di abad 15 penemuan misiu itu merubah struktur kota. Nah, kemudian di luar kota benteng dibangun tembok-tembok baru agar agak jauh dari kota untuk membentuk suatu kawasan penyangga. Nah, yang disebut daerah tak bertuan, tapi memang dikhususkan untuk pelindungan. Nah, dibentuknya benteng-benteng untuk sebuah penyangga di situ. Nah, untuk menampung jatuhnya peluru meriam musuh agar tidak sampai ke tembok kota yang sebenarnya. Nah, kemudian pasca abad pertengahan muncul aliran Renaissance dan pemikiran yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan kekuatan modal. Nah, ini abad pertengahan, ada detail-detail kota abad pertengahan. Nah, detail bagian kota yang dirancang indah sudah dimulai dari abad pertengahan, antara lain Piazza del Campo. Kemudian Versailles sama Piazza del Paloppo. Nah, Piazza del Campo itu dikenal sebagai plaza yang indah. Ini ya, yang yang di sebelah kanan ada plaza yang indah yang difungsikan sebagai ruang tamu kota Siena. Nah, plaza bentuk kerang, dia bentuknya kerang nih ya. Kok dilihat bentuknya itu kerang, digunakan sebagai berbagai kegiatan antara lain pasar, arena balap kuda, tempat berkumpul, dan masyarakat. Kemudian Versailles itu dikenal sebagai kompleks istana indah di dunia. Dan persimpangan jalan itu diselesaikan dengan pola PTD dan atau kaki bebek. Ini ya bentuknya seperti kaki bebek. Nah, ini kelihatan nggak nih? Bentuk kaki bebek. Ini juga seperti itu. Kemudian Piazza del Lapo, sebuah plaza yang pertemuannya berpola kaki bebek juga. Sama. Nih, tapi di tengahnya adalah plaza. Nah, ini plazanya. Di tengah. Itu Piazza del Paluppo. Oke, terus kemudian perkembangan kota di sini. Ini ada kota Vatikan yang terletak di dalam kota Roma, kemudian Basilica Santo Paulus di Vatikan juga sebuah plaza yang digunakan ritual keagamaan. Jadi kan sampai sekarang ada ya, nih plazanya ini adalah tempat untuk keagamaannya. Nah, kemudian Venesia sebagai kota abad pertengahan yang dibangun di atas air. Nah, ini ada akhirnya dibangunnya di atas air ya, karena memang tidak ada bangunan, akhirnya dia ada reklamasi dibangun di atas air. Kemudian ada perkembangan kota Wina sebelum ditemukan masa kini, yaitu kota Wina sekarang berpola Ringstraße. Jadi ini ya, di zaman dahulunya seperti ini, terus kemudian dia bertambah dengan pola jalannya. Gitu. Oke, terus kemudian ini juga yang pada lingkaran yang di peta ini, itu merupakan tempat pelarian pertama kali di Venesia yang dilakukan oleh penduduk Roma, di mana di sana terdapat gereja San Giacomo yang merupakan gereja yang pertama kali dibangun. Nah, ini titiknya di sini. Nah, pembentukan suatu kota terdapat 3 tipe pola jaringan jalan menurut Norton 1975, di mana ada sistem pola jalan tidak teratur, kemudian sistem pola jalan radial konsentris, pola jalan bersudut, dan grid. Pola tidak teratur ya, jadi itu acak, tidak ada campuran ya, kayak campuran, tidak ada terlihat gridnya juga. Radial konsentris ya, kemarin dia tetap radial tapi dia nanti ada pembatasnya. Kemudian yang sudut bersiku yang grid ya, lebih ke grid. Jadi tetap ada sikunya 90 derajat ya, kira-kira 60 sampai 90 derajat tapi membentuk sebuah grid. Oke, terus kemudian ini juga irregular. Jadi irregular di sini ya memang tidak teratur ya, irregular.
Nah, itu bentuk kota Venesia yang tidak teratur diakibatkan karena dilaluinya wilayah daratan dengan kanal-kanal sungai. Nah, tidak teratur karena dia dibelah oleh anak-anak sungai. Nah, bentuk kota terbelah yang termasuk dalam non-compact city karena dia terbelah oleh sungai di sini. Ya, banyak kanal-kanalnya di sini. Nah, biasanya ini juga akan bisa dilewati oleh perahu. Nah, kemudian di sini juga bentuk pola grid di pusat Venezia. Nah, di sini pola gridnya terlihat pada blok-blok persil lingkungannya yang daerah sini tapi tidak terbelah oleh kanal-kanalnya tadi. Ini pola jalan grid. Kemudian di sini ada kota industri di mana periode diawali dengan penemuan mesin uap oleh Thomas Newcomen 1917, kemudian disempurnakan dipatenkan oleh James Watt 1796, menandai dimulainya revolusi industri di Inggris. Yang berarti tenaga manusia dapat dibantu dan digantikan oleh mesin-mesin. Nah, kolaborasi antara penemuan baru ini dan kekuatan model para pemilik menghasilkan industri yang memenuhi kota London, yang kemudian diikuti oleh kota-kota lain di Eropa. Nah, kondisi tersebut mendorong munculnya pemikiran dan membangun perumahan pekerja dalam skala yang besar. Nah, beberapa tokoh yang membangun kota buruh adalah Robert Owen, yaitu membuat rencana awal di New Larnak, Inggris. Kemudian Sir Titus Salt yang membangun kota buruh Saltaire untuk menampung 3.000 buruh pabriknya. Pabrik tekstil ya di sini. Terus kemudian keluarga Krupp membangun beberapa kota kecil desa dekat Essex, Jerman untuk buruh pabrik senjata Mesiu. Nah, sebuah konsep kota baru untuk menjawab permasalahan yang ditimbulkan revolusi industri disusulkan oleh Ebenezer Howard. Ia ingin mengatasi kepadatan kota-kota industri dengan membangun Garden City di luar wilayah terbangun agar penduduk dapat hidup kembali ke alam. Nah, ini contoh Garden City, di mana kota Howard ini memunculkan respon menurunnya kualitas lingkungan akibat revolusi industri. Nah, konsep industri dan pertanian saling bisa berdampingan dengan adanya Garden City. Karena memang di sini ya, dari Central City-nya populasinya kan sangat padat juga di sini. Terus kemudian juga kualitas lingkungannya otomatis akan menurun. Nah, akhirnya di sini dibuatlah sebuah konsep Garden City, di mana nanti di sini juga akan menaikkan kualitas lingkungan di daerah sekitarnya. Nah, tadi kemarin kan juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya terkait kota itu sebagai sebuah sistem organ tubuh. Nah, di mana di sini sistem permukiman ini sebagai badan dari sebuah badan dari manusia. Nah, pusat pemerintahan di sini sebagai otak dari sebuah kota tersebut, sedangkan kerangka di sini sebagai kaki jaringan jalannya itu. Nah, sistem perdagangan, nah di sini sebagai pelengkap dari badan itu sendiri. Nah, karena memang kota itu sebagai sistem pergerakan untuk kota abad 20. Nah, perencanaan kota abad 20 memiliki berbagai konsep-konsep baru yang merencanakan kota. Pada umumnya, konsep tersebut menebankan hal-hal berikut. Lingkungan alami, kehidupan sosial, open space, heritage, dan lain-lain. Nah, berbagai konsep tadi diantaranya kota baru, Newton, sustainability, city, kota yang berkelanjutan, green city, friend city, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah muncul konsep-konsep baru untuk melihat juga kehidupan sosial dan lingkungan. Nah, ini contoh Newton abad 20 mengambil ide dari Garden City. Ebenezer Howard mengkonsepkan Newton memiliki karakteristik sebagai kutub pertumbuhan baru yang mandiri untuk mendesentralisasi perkembangan dan mengurangi beban pusat kota. Nah, kota-kota di Inggris banyak yang telah menerapkannya. Contohnya Milton Keynes, termasuk di Indonesia. Itu adalah Bumi Serpong Damai contohnya. Jadi dia membuat sebuah kota tersendiri. Nah, berikut ini gambar pola dari wilayah kota di Indonesia. Nah, ini ada batas wilayah yang putus-putus, kemudian yang A ini merupakan kota inti, kemudian yang B, C, D ini yang bulat-bulat ini adalah kota satelitnya, yaitu membentuk kota Newton.
Nah, kemudian ada kota modern, di mana perkembangan kota modern itu seperti di kota-kota di Amerika. Walaupun awalnya berasal dari kota kecil, tapi akhirnya dia membesar dari membentuk dari benteng pertahanan, kemudian mempertahankan diri dari serangan orang Indian, suku aslinya ya. Namun lambat laun mengalami perkembangan yang mengesankan, dapat membangun perumahan baru, jaringan jalan berpola grid, pusat-pusat bisnis, dan pusat pemerintahannya. Salah satu kota modern di Amerika Serikat adalah New York, yang awalnya mempermungkinkan orang Belanda yang dinamakan New Amsterdam. Nah, kota semakin berkembang setelah dibangunnya kanal-kanal baru, jaringan tram, industri, pusat bisnis Manhattan yang kelak menjadi pusat perdagangan dunia. Ciri New York nih, kota modern terlihat penggunaan teknologi seperti elevator AC, munculnya bangunan pencakar langit, berkembang pesat kegiatan bisnis, bank assurance, pasar modal, kemudian industri dalam kota, dan penggunaan peraturan zoning. Nah, itu kota modern. Jadi dua-dua lebih spesifik, sudah lebih detail apa saja yang dibutuhkan dari sebuah kota. Oke, sekian untuk materi hari ini. Nanti minggu depan kita materi lagi, setelah itu kita akan adakan UTS. Ya, jadi dipersiapkan aja materi yang sudah disampaikan sama materi minggu depan. Nah, nanti itu yang dijadikan bahan untuk UTS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.